Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal latihan 4.3 halaman 238 buku matematika kelas 9 SMP untuk semester genap, yaitu di bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Adapun soal yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 12. Kita mulai dengan soal nomor 1. Selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Jadi kita lihat, kita buat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. PQ berbanding DC itu sama dengan 4 berbanding 2 atau sama dengan 2 banding 1. Sama halnya SR berbanding AB sama dengan 16 banding 8, sama-sama yaitu 2 banding 1. Untuk sisi-sisi ini masih memenuhi. Kemudian kita lihat sisi PS dengan BA ini tidak diketahui, begitu juga SP-nya banding AD juga tidak diketahui. Kemudian perbandingan pasangan sudut-sudut bersesuaian tidak diketahui, maka dua trapesium tersebut belum tentu sebangun. Nomor 2, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Jawabannya di sini adalah A dan B. Kenapa? Karena sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kita lihat 42 dengan 6 ini adalah bersesuaian. Kalau kita buat perbandingannya 42 banding 6 itu disederhanakan sama dengan 7 banding 1. Begitu juga dengan 28 banding 4. Kalau kita sederhanakan juga menghasilkan 7 banding 1. Jadi ini kedua bangun ini dikatakan sebangun. Kemudian berikutnya bangun C dan G. C dan G juga ini sebangun. Kenapa? Karena C dan G ini sama-sama persegi. Jadi berapapun panjang sisinya, pasti kedua bangun itu sebangun. Yang ketiga E dan F. E dan F ini adalah belah ketupat. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini dengan ini dengan ini. Otomatis walaupun sisi-sisinya tidak sama panjang, tapi kedua bangun belah ketupat ini sebangun. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Kita hitung panjang sisi AE dulu. Berapa ini? Jadi kita berbandingan AE banding PT itu sama dengan AB banding PQ. Kita ganti dengan angka AE banding 18 sama dengan 32 berbanding 24. Kita selesaikan AE sama dengan 18 kali 32 dibagi 24 sama dengan 24 cm. Jadi panjang AE ini 24 cm. Kemudian panjang ED. Ini ED. Jadi kita buat perbandingan. ED banding 21 sama dengan 32 banding 24. Kita selesaikan 21 kali 32 bagi 24 sama dengan 28 cm. Jadi panjangnya ini adalah 28 cm. Kemudian QR. QR adalah ini. Berapa ini panjangnya? Berarti ini bersesuaian dengan ini. Yaitu QR banding 48 sama dengan, kita ambil 24 banding 32. Kita selesaikan 48 kali 24 dibagi 32 sama dengan 36 cm. Nomor 4. Dua buah bangun di bawah ini sebangun. Hitunglah panjang EF, HG, AD, dan DC. Kita mulai dengan EF. Ini bersesuaian dengan AB yaitu 20. Jadi kalau kita buat perbandingannya EF banding 20 itu sama dengan 28 berbanding 20, 28 banding 35. Kita sederhanakan, masing-masing bagi 7, 28 bagi 7, 4, 35 bagi 7, 5. Sehingga di sini kita temukan EF banding 20 sama dengan 4 banding 5. Mencari EF, kita kalikan 20 kali 4, lalu dibagi 5 sama dengan 16 cm. Jadi panjang EF ini adalah 16 cm. Begitu juga HG itu 20 cm. AD 20 cm dan DC 25 cm. Kemudian besar sudut X ini diperoleh 180 derajat dikurang sudut H, yaitu 127 derajat sama dengan 53 derajat. Sudut Y sama dengan sudut H, yaitu 127 derajat. Begitu juga sudut Z sama dengan sudut X, yaitu 53 derajat. Nomor 5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm.
Gambar tersebut diperkecil sehingga ukuran menjadi K cm kali 2 cm, itulah panjang K. Jadi ini kita suruh hitung berapa. Nah, kita buat perbandingan 16,8 banding 8,4 sama dengan K banding 2. Kita selesaikan 8 kali ini 8,4 kali K, 8,4 K sama dengan 16,8 kali 2. K-nya sama dengan 16,8 kali 2 dibagi 8,4. K-nya sama dengan 33,6 bagi 8,4 sama dengan 4. Jadi panjang K ini adalah 4 cm. Soal nomor 6. Panjang karton, jadi ini adalah foto dan di luarnya ini adalah bingkai. Ditanya berapakah jarak pinggir foto ini dengan pinggir bingkai atau karton. Ini diberi simbol A. Kita buat perbandingan panjang karton banding panjang foto sama dengan lebar karton bagi lebar foto. Panjang karton ini adalah 50 cm bagi panjang foto sama dengan 40 cm. Ini dari sini 40. Itu diperoleh dari 50 kurang 5 kurang 5. Kemudian lebar karton ini adalah 40 cm, sedangkan lebar foto adalah 40 ini, berarti 40 cm kurang 3, 37 cm dikurang dengan A. Sehingga dapat ini, kita kalikan 50 kali 37 kurang A sama dengan 40 kali 40, kita kalikan 50 kali 37 1850 kurang 50A sama dengan 40 kali 40 1600, A-nya sama dengan 250 bagi 50 sama dengan 5 cm. Kemudian luas foto sama dengan 32 kali 40, 1280 cm persegi. Luas karton 40 kali 50, 2000 cm persegi. Perbandingan luas foto banding luas karton sama dengan 1280 banding 2000. Disederhanakan 16 banding 25. Jadi perbandingan luas foto dan luas karton adalah 16 banding 25. Soal nomor 7. Sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm dan tinggi 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama. Ukuran panjang miniatur batako adalah 6 cm. Hitunglah lebar dan tinggi miniatur batako. Jadi caranya kita tulis di sini ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Untuk aslinya 24 cm, 12 cm, dan 8 cm tingginya. Sekarang ini untuk miniaturnya panjangnya adalah 6 cm. Jadi kita bagi 24 bagi 6 sama dengan 4. Sehingga untuk mencari lebar tinggal kita bagi 12 bagi 4 sama dengan 3. Untuk mencari tinggi miniatur 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi inilah jawabannya. Untuk lebar miniaturnya sama dengan 3 cm dan tingginya adalah 2 cm. Kemudian perbandingan volume, yaitu yang aslinya tentunya kita kali 24 kali 12 kali 8 sama dengan 2304. Kemudian yang miniaturnya kita kali lagi, ukurannya panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 6 kali 3 kali 2 sama dengan 36. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 36. 36 bagi 36 1. 2304 dibagi 6, 36 sama dengan 64. Jadi perbandingan volumenya adalah 64 berbanding 1. Sekarang beratnya, atau kita singkat B di sini. Kita buat perbandingannya 1600 berbanding berat sama dengan 2304 banding 36. Beratnya berarti 1600 dikali dengan ini 36 dibagi dengan 2304 sama dengan 25 gram. Jadi berat untuk batako miniatur adalah 25 gram. Nomor 8. Panjang sisi terpendek dari dua buah segi 6 sebangun adalah 10 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Kita buat perbandingan.
Anggaplah ini luas 1 ini adalah yang kecil berbanding luas 2 yang besar. Kan sama hasilnya dengan panjang 1 bagi panjang 2 dipangkatkan 2. Luas 1 banding 200, ini luasnya untuk yang besar, sama dengan 8 banding 10 pangkat 2. Jadi kita selesaikan luas 1 L1 banding 200 sama dengan 8 pangkat 2 64 banding atau bagi 10 pangkat 2 100. Jadi L1 atau luas 1 sama dengan 200 kali 64, ini kita kalikan 200 kali 4 dibagi 100 sama dengan 128 cm persegi. Jadi luas segi 6 yang kecil itu adalah 128 cm persegi. Nomor 9, usaha konvensi Wina mempunyai usaha konvensi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1:4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Berapakah luas kain yang dibutuhkan jika Wina membuat pesanan sampai 1000 baju? Kita jawab, ukuran kecil berbanding ukuran aslinya adalah 1:4, ini dipangkatkan 2 sama dengan 1/16. Jadi 1/21, 4/2, 16. Jadi ukuran aslinya itu untuk satu baju adalah 16 kali 0,25 sama dengan 4 meter untuk setiap baju. Jadi panjang kain yang dibutuhkan untuk 1000 baju adalah 4 kali 1000 sama dengan 4000 meter persegi. Nomor 10, ini botol air mineral, ada yang besar, ada sedang. Yang akan dicari ini volume botol yang sedang ini. Jadi kita buat perbandingan, volume botol besar banding tinggi botol besar akan sama hasilnya, sama dengan volume botol sedang bagi tinggi botol sedang. Karena volume botol besar 1250, kita ganti di sini banding 25 tingginya sama dengan volume botol sedang, ini yang dicari banding 15. Kita cari volume botol sedang, kita tulis di kiri ini, sama dengan 1250 dikali 15 dibagi dengan 25. Hasilnya 750 untuk volume botol sedang. Jadi volume botol sedang adalah 750 ml. Nomor 11, benar rumah. Perhatikan gambar di bawah ini, jadi kita langsung jawab. Untuk A, ukuran garasi itu adalah 6 meter kali 9 meter. Berarti luasnya adalah 6 kali 9, yaitu 54 meter persegi. Kemudian ukuran kamar mandi 4 meter kali 3 meter. Berarti luas kamar mandinya adalah 4 kali 3, 12 meter persegi. Kemudian luas taman depan 81 meter persegi. Dan D, luas tanah dan bangunan seluruhnya adalah 26 meter kali 16 meter sama dengan 416 meter persegi. Kemudian ini miniatur kereta api. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm, sedangkan panjang sebenarnya adalah 10 meter. Dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Kita buat langsung perbandingan di sini. Panjang miniatur bagi berat miniatur akan sama dengan panjang sebenarnya banding berat sebenarnya. Kita ganti angka. Panjang miniatur ini diganti dengan 40 banding berat miniatur adalah 4 sama dengan panjang sebenarnya 1000 banding berat sebenarnya ditanyakan. Jadi ditanya berat sebenarnya sama dengan kita kalikan ini 1000 kali 4 baru kita bagi dengan 40. Jadi ini 1000 kali 4 bagi 40.
1000 kali 4 angka 1000 dibagi 40 adalah 100. Jadi berat kereta api sebenarnya adalah 1000 kilogram. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.